Hello everybody, welcome to the English class with me Ritueli Daily. Hello semuanya, selamat datang di kelas bahasa Inggris dengan saya Ritueli Daily. This is the very beginning lesson. Ini adalah pelajaran yang sangat awal. And I'm going to post more videos to continue this lesson. Dan saya akan memposting lebih banyak video untuk melanjutkan pelajaran ini. So make sure that you get the next videos by clicking subscribe so you get the notification whenever I post new videos. Jadi pastikan Anda mendapatkan video-video selanjutnya dengan cara mengklik subscribe atau berlangganan supaya Anda akan mendapatkan notifikasi pada saat saya akan memposting video-video selanjutnya. Well, let's just start the class by listening to a short conversation. Baiklah, mari kita mulai pelajaran kita. Kita mulai dari mendengarkan sebuah percakapan pendek. Listen carefully and try to repeat. Dengarkan baik-baik dan coba ulangi. Read and listen. Hello, my name's Paula. What's your name? Rosa. Where are you from, Rosa? I'm from Chicago. Hello, my name's Paula. What's your name? Rosa. Where are you from, Rosa? I'm from Chicago. Well, let's see this conversation. Baiklah, mari kita melihat percakapannya. Di sini ada hello, My name's Paula. nama saya Paula. What's your name? Siapa nama Anda? Where are you from, Rosa? Kamu dari mana, Rosa? I'm from Chicago. Saya dari Chicago. Chicago is one of the cities in the United States. Chicago adalah salah satu kota di Amerika Serikat. Nah, di kalimat ini ada names. Oke. Terus ada what. Kemudian ada I'm. Well, you may ask, what is it? Oke. Mungkin Anda berkata, ini apa? Baiklah, mari kita lihat di bawah sini. Names ini merupakan singkatan dari name is. Kemudian what merupakan singkatan dari what is. Dan I'm merupakan singkatan dari I am. Nah, ini apa? In English, we call this to be. Di dalam bahasa Inggris, kita menyebutnya to be atau be verb. What's to be? What's be verb? Apa itu to be? Apa itu be verb? Ini merupakan helping verb atau kata kerja bantu. Kenapa harus ada helping verb? Because in English, each sentence must have verb. Karena di dalam bahasa Inggris itu, setiap kalimat harus ada kata kerja. Verb itu artinya kata kerja. Itu peraturan yang perlu kalian harus ingat. Di dalam kalimat bahasa Inggris harus ada kata kerja. Verb. For example, in Indonesia we can say, contohnya di dalam bahasa Inggris kita bisa mengatakan, saya dari Chicago. Let's translate this short sentence into English. Mari kita terjemahkan kalimat pendek ini ke dalam bahasa Inggris. Saya I dari from Chicago. Di dalam bahasa Indonesia, saya dari Chicago itu sudah benar. Tetapi di dalam bahasa Inggris, I from Chicago ini tidak benar. Ini salah. Why? Kenapa? Because in this sentence, I from Chicago, karena di dalam kalimat ini, I from Chicago ini, there is no verb. No verb. Tidak ada kata kerja. Jadi ini salah. Wrong. Terus bagaimana membenarkan kata yang salah ini? Apa yang harus kita lakukan? Makanya tadi kita membutuhkan yang namanya helping verb atau to be yang tadi, ya. Jadi kita harus membutuhkan kata kerja bantu ini, namanya saja kata kerja bantu. Jadi membantu kata kerja.
Jadi misalnya di dalam suatu kalimat itu tidak ada kata kerja. Jadi kita menggunakan kata kerja bantu supaya kalimat itu memiliki kata kerja. Jadi kalimatnya menjadi I am from Chicago. Jadi saya dari Chicago. Ini baru correct. Ini baru benar. Jadi harus ada am di sini, harus ada be verb. Harus ada kata kerja bantu untuk memenuhi supaya di dalam kalimatnya ada kata kerja. Karena itu tadi peraturannya, harus ada kata kerja di dalam setiap kalimat. Jadi boleh ditulis sebagai I am from Chicago atau I'm from Chicago. Jadi disingkat menjadi I'm from Chicago. Oleh karena itu, untuk pelajaran awal, kalian mengenal dulu ada dua to be ya, ada dua be verb. Di sini saya memperkenalkan is dan am. Then, what's the difference? Bedanya apa? Kalau kita lihat dari contoh ini, name is, what is, jadi kita menggunakan is itu sebelum kata benda. Jadi kata benda, misalnya nama, karena nama adalah kata benda, jadi kita menggunakan is. Tetapi, kalau am itu khusus untuk I atau saya. Jadi saya itu selalu menggunakan be verb atau to be am. Jadi itu harus diingat. Jadi ada pasangan masing-masing juga. Ini baru dua ya, tapi ini lebih dari dua. Ini banyak, tetapi yang perlu diingat dulu, dua dulu. Karena ini adalah pelajaran awal. Oke? Jadi kalau ada kata benda, kita menggunakan is. Tapi kalau saya, kita menggunakan am. I am. Misalnya pertanyaan, apakah boleh I is? Tidak boleh. Ya, harus I am. Saya harap sampai di sini sudah jelas. I hope it's clear enough so we can continue to the next part. Kita lanjutkan pada bagian selanjutnya. Di sini ada percakapan. This is a conversation, another conversation. And I'm going to play an audio. Saya akan memutar sebuah audio. Dengarkan baik-baik, listen carefully, and fill in the gap. Dan silakan isi bagian yang rumpang. You can get the answer from this box. Kalian mendapatkan jawabannya atau pilihannya dari box ini, dari kotak ini. These are the options. Ini adalah pilihannya. Dengarkan baik-baik. Hello, my name's Gordon. What's your name? June, Where are you from, Jun? I'm from Seoul, South Korea. Where are you from? I'm from Toronto, Canada. Hello, my name's Gordon. What's your name? June, Where are you from, Jun? I'm from Seoul, South Korea. Where are you from? I'm from Toronto, Canada. Jadi jawaban pertama adalah name. My name is. Nama saya Gordon. What's your name? Siapa nama Anda? June. Next, selanjutnya, where are you from? Where artinya di mana. Di mana Anda berasal? Next, I am from Seoul, South Korea. Next, selanjutnya, where are you from? Anda dari mana? Selanjutnya, I am from Toronto, Canada. Jadi, nama saya Gordon. What's your name? Siapa nama Anda? June. Where are you from? Anda dari mana? I'm from Seoul, South Korea. Saya dari Seoul. This is the capital city of South Korea. Ini ibu kota Korea Selatan. South Korea artinya Korea Selatan. Where are you from? Anda dari mana? I'm from Toronto, Canada. Saya dari Toronto. Toronto is one of the biggest cities in Canada. Toronto adalah salah satu kota besar di Kanada. Di sini ada are, oke? Are you? Oke. Jadi yang ketiga kalian pelajari adalah ada namanya are. Jadi are itu kita gunakan untuk pasangannya you. Jadi you itu selalu pasangannya are. Jadi pelajaran kali ini kita belajar mengenai to be. Di sini ada 3, is, am, are. Is itu
digunakan untuk kata benda, bisa juga digunakan untuk subjek he atau she, artinya dia laki-laki atau dia perempuan. Kalau dia laki-laki sama dia perempuan, kita menggunakan is. Jadi, he is, she is. I am, you are. Baiklah, kita lanjut di bagian selanjutnya. Ini adalah bagian ketiga. This is the third part. Your turn to talk. Giliran Anda untuk berbicara. Jadi coba praktekkan di rumah. Try to practice at home. Hello, my name's, misalnya Rituel. My name's Rituel. What's your name? My name's, where are you from? I'm from Jakarta. I'm from Bandung. I'm from Indonesia. Dan juga ada latihan di bawah ini. Silakan kalian kerjakan latihannya online. Ada linknya di bawah video ini. Coba kerjakan di rumah. Oke? So I see you on the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.